Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam yang kedengaran malah yang di panggung. Bu, Ibu, saya ulang yang ketiga kalinya, semoga yang menjawab salam saya senantiasa Allah berikan rezekinya lancar, dimudahkan dalam segala urusan dalam kehidupannya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dilunasi hutang-hutangnya. Yang enggak jawab salam saya semoga suaminya kawin lagi. Malah aminnya kencang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya kencang, memang ini adalah bagian dari mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengucapkan salam hukumnya sunnah, yang jawab wajib. Mudah-mudahan ibu yang menjawab salam saya dengan begitu suara yang keras senantiasa mendapat barokah dari Allah. Dan mudah-mudahan yang enggak jawab salam saya suaminya bisa kawin lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Mana jawab sholawatnya Pak? Bu, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan dengan satu hadis yang jelas, riwayatnya jelas, orang yang terhitung paling bakhil, paling pelit, paling merejit, paling kumet, paling koret apabila ada disebut baginda, nama baginda Nabi Muhammad kemudian tidak membaca sholawat, itu orang yang paling terbakhil ketika Nabi Muhammad disebut namanya tidak membaca sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum apa Pak? La'allakum takun. Wa qala Allahu aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima Alhamdulillah hafal Quran semua ya. Ini santri-santri alhamdulillah semuanya jebolan dari santri, karena saya tahu jamaah ini rata-rata sukunya Jawa. Jawa jangan ditanya kalau urusan masalah santri ya. Insya
Allah. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Thohir dari Bandar Lampung, ada? Yang mana orangnya? Ah? Saya maksudnya ya. Karena saya ini dikasih dari panitia yang terhormat ini. Ini yang maksudnya Pak Haji Thohir ini yang mana? Apa saya? Oh saya. Alhamdulillah. Saya dapat gelar kehormatan. Berarti dalam istilah pendidikan gelar kehormatan ini yaitu Doktor Kausa. Saya mendapat gelar doktor, Pak. Bu, enggak salah-salah. Merupakan anugerah yang besar dari Allah. Saya ceramah di Kota Baru, Masuji ya. Sekaligus saya didaulat dan mendapat kehormatan gelar doktor. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bagian dari doa Bapak dan Ibu. Saya belum nyampe dokter, masih dalam proses. Tapi nanti juga insya Allah jadi dokter apa dokter ya. Yang terhormat Bapak Kapolres, udah ada? Belum? Kapolres mana ini Pak? Oki ya. Yang terhormat Bapak Jauhari, anggota Dewan dari Partai PKS, betul? Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kota Baru, yaitu Bapak Muhammad Yasin, betul ya? Yang terhormat Sahibul Hajat Bapak Jauhari, ada mana orangnya? Jahri ya. Yang terhormat tamu undangan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, asatidu asatidah, talamid wa talamidah yang saya hormati. Mohon maaf kalau ada yang tidak tersebut. Saya bukan ada unsur kesengajaan, tapi keterbatasan pengetahuan. Karena nggak tahu yang saya hormati lagi siapa gitu. Ya maaf lah, maklum saya dari Bandar Lampung, kemudian dengan izin Allah lintas acara tasyakuran Ananda Muhammad Nur Soleh yang telah dilantik menjadi anggota Polri dan menempati rumah yang baru. Ini luar biasa ini Pak, karunia yang Allah berikan kepada keluarga besar dari bapak dan orang tuanya Muhammad Nur Soleh ini. Anaknya menjadi Polri, kemudian sekaligus mendapatkan anugerah tempat tinggal yang megah. Ini rumahnya ya, ini istana, ini bukan rumah ya. Ini adalah anugerah yang Allah berikan dan nikmat dan karunia yang Allah berikan yang patut kita syukuri. Makanya tidak salah kalau acara ini bentuknya adalah tasyakuran. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mohon maaf Pak, saya enggak mau duduk. Saya kalau ceramah biasa kuat sampai 3 jam enggak duduk. Karena kalau saya duduk berarti panitia memberikan satu penghinaan kepada saya, dianggap saya ini lumpuh ya. Seolah saya ini kena stroke. Pak, Bu, Ibu ini memang punya karakter berbeda dengan Bapak. Kalau Bapak dipanggil satu, jawabnya satu. Kalau Ibu panggil satu, ditanya satu, jawabnya 10. Betul Pak ya? Tanya pada Pak Camat, mau mana Pak Camat? Mau ke warung. Udah. Tanya lagi, ngapain Pak? Beli rokok. Untuk siapa Pak? Untuk penceramah. Rokok penceramahnya apa? Sampurna. Umpama ini kan. Jadi satu jawabnya satu. Beda dengan ibu-ibu.
Kalau ibu ditanya mau kemana bu? Mau ke warung, mau beli gula dengan kopi, anak-anak banyak, tapi nggak ada yang mau disuruh untuk beli gula dan kopi. Kalau sudah ada semua ngopi, piring, gelas berantakan, acak-acakan, gak ada yang nyuci. Jawabnya tanya satu. Saya tadi udah dibisikin ceramah saya itu harus berhenti menjelang jam 12. Ya, 7 ya. Ya. Tapi yang selepil bilang lagi yang sebelahnya, ini waktunya mepet, harus perpanjangan waktu. Oke, musyawarah aja panitia. Ya. Perpanjangan waktu, perpendekan waktu, amplopnya sudah dilem. Ma'asyiral muslimin, jamaah tasyakuran yang dimuliakan Allah. Sorry, ini sudah sekedar guyonan saja. Manusia hidup di dunia adalah sudah jelas konsepnya. Allah ciptakan manusia dari manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah berikan pendamping hidupnya Siti Hawa. Dari dua orang Adam dan Hawa ini kemudian berkembang biak, bersuku-suku, bergolong-golongan, berbangsa-bangsa. Yang asalnya dua orang manusia ini Bani Adam sampai datang ke Oki, apa namanya? Muara, Kota Baru ya. Satu-satunya kota yang sepi adalah di sini, Pak. Saya lewat berbagai kota itu ramai kan. Ya. Kok di sini sepi? Karena Kota Baru ya. Ya dimaklumlah, namanya Kota Baru. Rumah-rumahnya jarang gitu. Kalau di kota biasanya hiruk pikuk manusia banyak, mobil kendaraan banyak. Lah ini kota sepi amat kata saya. Tapi di kampung saya juga di Sukarambe sana, di Bandar Lampung ada juga nama Kota Baru. Kembali manusia ini berawal dari satu orang Adam, kemudian ditambah istri pendamping hidupnya Siti Hawa, berkembang biak manusia banyak. Itulah Allah katakan dalam Al-Quran. Ya, udah jelas. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu. Awalnya manusia ini diciptakan memang dari Adam dan Hawa ya. Kemudian manusia berkembang biak, bersuku-suku, bergolong-golongan, berbangsa-bangsa. Termasuk kita yang ada di tempat ini bagian daripada suku yang sudah ditetapkan oleh Allah, golongan-golongan dan bangsa-bangsa yang sudah menjadi sunnatullah ya. Kalau kita ini ada siapa yang datang Pak? Ya, silahkan ya Bapak Kapolres ya, untuk menempati tempat yang telah panitia siapkan. Kita lanjutkan bahwa manusia ini berawal dari dua orang yang akhirnya jumlah dengan banyak, bersuku-suku, berkelompok-kelompok, berkabilah-kabilah, syu'uban wa qabaila. Untuk apa? Lita'arrafu, untuk saling kenal mengenal, saling tahu. Ada peribahasa anak Makassar bermain biduk, tak kenal maka tak tahu maka tak cinta maka tak sayang. Dari awal perkenalan menjadi hasil perkenalannya, saling tahu, saling menyintai, saling menyayangi. Allah sengaja ciptakan manusia dengan jumlah yang bersuku-suku, berkelompok-kelompok, berkabilah-kabilah. Di Indonesia ini sukunya banyak. Bu, yang baru datang kami ucapkan selamat datang, dipersilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia. Gak ada air minum deh. Panitia nggak nyiapin air, meja ini untuk apa ini? Bro, mana panitia ini? Nggak ada airnya nih. Selamat datang Pak. Terima kasih Pak. Dulu pernah ada syair tembangnya Bung Haji Roma Irama.
Yang kala itu masih jumlah manusia di Indonesia ini baru 150 juta. Dengan musik iringan soneta 135 juta penduduk Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, Bugis, Ambon, Melayu, Dayak. Palembang nggak masuk ya. Banten nggak masuk. Saya sendiri orang Banten kan. 135 juta penduduk Indonesia disebut sukunya. Ada Sunda, Jawa, Batak, Bugis, Ambon, Lampung nggak masuk, Banten nggak masuk. Dimasukkan kemana itu? Kita masukkan saja ke hitungan yang baru. Yang artinya semua suku ini adalah sudah dikatakan dalam Al-Quran su'uba. Kita ini bersuku-suku, berkelompok-kelompok, lita'arrafu, untuk saling kenal mengenal. Tak kenal maka tak tahu, tak tahu maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Awal dari perkenalan timbul ada rasa cinta. Dengan cinta itu kemudian timbul rasa kasih sayang. Itulah Allah ciptakan manusia dengan awal mulanya Adam dan Hawa, akhirnya berkembang biak ke seluruh dunia, termasuk kita yang jauh dari tempat kelahiran Adam dan Hawa, jauh dari pertama manusia yang diciptakan oleh Allah. Ternyata di tempat yang jauh ini banyak manusia. Saya nggak membayangkan kalau saya dari Bandar Lampung Sukarame ke tempat yang kami tuju sekarang ini, di Kota Baru ini, jalannya mulus lancar Pak. Rupanya lain yang kami bayangkan. Setelah masuk dari jalan tol ke sini luar biasa, menyita waktu dan capek Pak. Karena jalannya memang berlubang, lumpur, hampir juga mobilnya nggak bisa nanjak ke pater Pak. Tapi atas izin Allah, kekuasaan Allah, Allah pertemukan saya dengan Bapak dan Ibu di tempat ini dalam nuansa adalah mengisi kekosongan waktu dengan bentuk saling mencintai, saling menyayangi. Para tamu Bapak Ibu mengikuti, menghadiri undangan tuan rumah, termasuk saya mengikuti undangan tuan rumah, bertemu dan bersatu dalam satu tempat dalam nuansa lintas syukuran atas dilantiknya Muhammad Nur Soleh. Inilah takdir Allah yang sudah menentukan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita bangga hidup di dunia. Kita terlahir di dunia tidak pernah pesan sebelumnya. Pernah ada yang kita pernah pesan kepada Allah, kita minta dijadikan manusia? Ada yang pernah pesan Pak? Bu, dulu Ibu pernah pesan gak minta terlahir di dunia jadi manusia? Enggak ya? Tidak pernah pesan kita kepada Allah untuk jadi manusia. Allah ciptakan kita jadi manusia. Manusia makhluk yang paling indah dan paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana, sungguh Allah telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam keadaan bentuk ahsan isim tafdil. Bukan sekedar hasan, kalau hasan bagus, ahsan lebih bagus, takwim dan sempurna. Tidak ada makhluk yang lebih indah dan lebih sempurna dibanding dengan manusia. Satu-satunya jenis makhluk Allah yang paling indah dan paling mulia adalah manusia. Kita ini adalah makhluk Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah indah dan sempurna. Tapi keindahan dan kesempurnaan manusia adalah akan terperosok ke datul lembah yang paling hina dan dina. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian manusia akan dikembalikan kepada posisi yang paling dasarnya dasar, asfala safilin.
Untung kalimat berikutnya ada adatul istisna. Illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali yang tidak diposisikan dalam keadaan hina dan dina, yaitu orang-orang yang illal ladzina amanu, orang yang beriman. Bu, illal ladzina amanu, tidak cukup sampai di situ, wa amilus sholihat, beramal soleh. Di sini Muhammad Nur Soleh, tepat betul ya namanya, ideal. Muhammad tafa'ulan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang terpuji, nur cahaya yang bisa menerangi, soleh perbuatan baik, amal baik. Ini nama sangat ideal. Mudah-mudahan beliau yang telah dilantik menjadi Kapolri, jadi Polri ya, Polisi Republik Indonesia, menjadi orang yang betul-betul sebagai hamba Allah yang berada dalam nur ilahi, nur Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian senantiasa melaksanakan amal soleh. Apapun pangkat jabatan dan yang diemban oleh kita, nuansanya kita menjadi hamba alladzina amanu wa amilus salihat, orang yang beriman beramal soleh. Dalam Al-Quran berulang-ulang setiap kata amanu dampingannya wa amilus salihat. Sekedar iman, percaya ada Allah, percaya ada hari pembalasan, tidak beramal soleh, maka manusia akan diposisikan oleh Allah ke tempat yang paling hina dan dina, asfala safili. Ini pengajian apa ceramah ya? Ceramah sambil pengajian ya. Insya Allah kita yang hadir termasuk di dalamnya hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa kepada Allah, atas perjalanan hidupnya beramal saleh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kembali, syukur adalah merupakan bagian dari ibadah. Allah berikan janji dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, la azidannakum, akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Wala in kafartum minna adzabi lasyadid, dan barang siapa yang kufur nikmat, Allah akan memberikan azab yang sangat dahsyat. Azab syadidun, sangat keras, sangat kuat. Inilah firman Allah dalam Al-Quran. Nuansa hari ini, keluarga besar dari Bapak siapa namanya? Pak Jahri ya, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan atas keberhasilan anaknya untuk mengemban tugas menjadi abdi negara sebagai Polisi Republik Indonesia. Semoga dengan syukur ini Allah berikan tambah nikmatnya kepada keluarga besar, paling tidak diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, kemudian ditambahkan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Inilah bentuk syukur. Tapi Allah katakan wala in kafartum, kalau kita mengkufuri nikmat Allah, mengingkari nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. Bisa saja karena kita ini hartanya banyak, tidak pernah bersedekah, berarti tidak syukur. Adab apa yang Allah berikan, sangat mudah Allah memberikan azab itu. Bisa saja kena stroke, kencing manis, gula darah, apalagi Pak, penyakit-penyakit sekarang yang lagi sering merambah, yang mudah terkena kita ini penyakit gula darah, kencing manis, stroke. Ciri orang yang kena penyakit stroke, ciri orang yang kena penyakit gula darah, darahnya naik tinggi, larangannya sudah mulai dikurangi, nikmatnya sudah dikurangi oleh Allah. Banyak larangan, tidak boleh makan daging, tidak boleh minum kopi, tidak boleh minum teh manis.
itu berarti Allah kurangi nikmatnya. Kalau gara-gara kita tidak mensyukuri nikmat. Alhamdulillah yang hadir semua ini orang-orang yang sehat semua. Karena memang banyak mensyukuri nikmat Allah. Termasuk saya masih bisa menikmati nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Saya tidak ada pantangan, masih bisa setiap hari ngopi pagi, siang dan sore. Minum teh manis biasa, susu biasa. Cuman yang tidak biasa ketika ceramah dalam undangan ini nggak ada kopi, nggak ada susu, nggak ada teh. Yang ada air mineral, air putih dari Bandar Lampung loh. Bandar Lampung datang ke Palembang. Ini maksudnya Palembang kan? Cuman dikasih air putih ini yang di rumah saya juga banyak. Ada orang Banten gak di sini? Kata orang Sundanya, orang Bantennya, ting, bating. Di rumah saya banyak air mineral sampai senep. Berangkat pagi habis sholat subuh karena ngejar waktu. Saya pikir nanti kalau nggak keburu, nggak sempat ngopi, nggak sempat ngeteh saya. Begitu selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, berangkat. Dasar nasib sial. Belum mujur saya, masih malang nasibnya. Sampai ceramah sudah setengah jam belum datang kopi dan susu. Berarti panitia suudon dikiranya saya ini kena kencing manis. Dikiranya saya punya darah tinggi. Humor aja nih Pak. Pak, Bu, guyonan aja ya. Ya tapi kalau didatangkan kan juga nggak nolak juga gitu. Makanya tadi saya minta air kan basa-basi aja, dikasih air beneran nggak saya minum, biarin aja. Sampai peragat los. Kembali, kita adalah manusia makhluk. Makhluk yang paling indah ini adalah tidak ada lain tugas dan fungsinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, beribadah kepada Allah. Fungsi utama kita hidup di dunia, Allah ciptakan manusia ini dengan anugerah. Allah ciptakan manusia makhluk yang paling indah dan paling sempurna. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah, beribadah kepada Allah. Sudahkah kita golongan manusia yang mengabdikan diri kepada Allah? Sudahkah kita ini menyembah Allah? Pak, Bu, ini kampung rumahnya satu-satu, ketemu 1 kilo satu rumah, kok bisa kumpul banyak begini ya? Heran juga saya. Di Bandar Lampung Sukarame, kampungnya ini rumah itu empet-empetan, Pak. Mau masuk gang aja kadang-kadang miring gitu kan. Saking sempitnya. Tapi ketika ada ceramah begini, pengajian, yang datang paling banyak 10-20 orang. Alhamdulillah tempat ini masih dapat anugerah dari Allah, masih kompak, guyup, bisa menghadiri acara pengajian. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Bapak Lurah, ya. Inilah keragaman kita. Inilah kebersatuan kita. Inilah tandanya bahwa umat Islam di sini masih bersatu. Kalau kita bersatu, intel kekompakan ada peribahasa. Bersatu kita teguh, bercerai apa? Ini anak-anak ngerti juga ya. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Bu, sekali datang bisa untuk dijual. Ada aqua, ada kopi, ada larutan segar ya. Yang mau diminum yang mana nanti? Anugerah Allah berikan pada saat ini dengan jumlah minuman yang banyak hanya untuk saya yang sebagai narasumber ya. Yang tadi sudah disebutkan Dr. Kiai Haji Muhammad Thohir.
Anugerah pertama saya jadi dokter di sini, Pak. Ya. Anugerah kedua ya masih banyak minuman. Anugerah ketiga nanti pulangnya juga pasti akan diantarkan sampai ke tujuan tempat keluar, dan tidak sampai di situ saja. Mungkin ada yang salamannya salaman bengkok. Ada salaman lurus aja, ada salaman kan begitu loh, Pak. Artinya salam ada isinya gitu kan. Alhamdulillah. Kembali bahwa manusia diciptakan oleh Allah punya fungsi, tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu tidak bisa kita lakukan dengan semau kita. Ibadah itu harus mengikuti tuntunan yang telah diatur dan diterapkan, diundang-undangkan oleh Sang Pencipta alam, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyatakan dirinya beribadah kepada Allah tapi tidak mengikuti aturan Allah, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya ibadahnya diterima oleh Allah? Kunci pertamanya kita bertauhid kepada Allah, hanya menyatakan Allah sebagai Tuhan. Nggih, terima kasih Mas. Ya. Walaupun diminumnya nanti bubaran, saya nggak sempat juga ini. Insya Allah ya. Harus mengikuti konsep-konsep yang telah dijelaskan oleh Allah. Konsepnya jelas. Pertama, kalau kita pengen diterima ibadahnya harus bertuhan kepada Allah. Yang dipertuhankan cuman Allah saja. Kalau kita masih mempertuhankan selain Allah, apapun bentuk ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Paham ya? Paham? Tauhid kunci pertama. Tauhid artinya mengesahkan Allah, Tuhannya cuman Allah saja. Yang kemudian dijadikan satu kesaksian dengan ucapan. Dari ucapan itu masuk ke dalam hati. Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna, itu namanya kalimat syahadat. Kita menyatakan dengan setulus hati, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan kalimat tauhidnya la ilaha kalau kita sudah menyatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, la ma'buda illallah, tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah, berarti kita sudah berada dalam tauhid kesempurnaan. Sudah meyakinkan Allah Tuhannya, beribadah dengan aturan Allah, sebab la ilaha illallah la ma'buda illallah, menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, yakni tidak ada yang disembah kecuali Allah. Inilah kalimat tauhid. Kalimat tauhid asal kata dari wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya bermakna wahdah, hanya mempertuhankan Allah semata. Kata wahada yuwahidu tauhidan bukan kalimat persatuan. Pak, Bu, Ibu, kemarin viral di YouTube. Ada seorang ulama mengatakan bahwa kalimat tauhid itu asal kata dari wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya persatuan. Bukan menyatakan bahwa Allah Maha Esa, tapi dengan kalimat tauhid kita bersatu membangun, kita guyup persatuan untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kalau kita hidup bersatu, kita hidup persatuan, maka jaminannya surga. Kemudian mereka menentang hanya dengan ucapan la ilaha illallah masa masuk surga. Emang film Barbie? Emang film Barbie kan? Pernah lihat di YouTube? Pernah dengar seorang ulama mengatakan la ilaha illallah bukan kalimat tauhid menyatakan Tuhan hanya satu Allah, tetapi kalimat persatuan asal kata dari wahada yuwahidu
tauhidan, wahada itu wahid, yuwahidu tauhidan artinya kita bersatu, kita hidup bersatu, membangun, itu masuk surga. Kalau kata bersatu dalam konteksnya pembangunan, bahasanya bukan wahada yuwahidu, ijtama'a yajtami'u ijtima'. Aneh-aneh wong sikikun ya. Ini keluar bahasa Turkinya nih. Saya dari Turki, Pak. Bapak dari Jawa, ibu dari Jawa, kalau saya dari Turki. Turunan kita. Wong kita berarti wong Jaseng, wong Serang alias wong Banten. Karena orang Banten itu kalau ngambil saya itu namanya kita. Ya, punya anak, woi turunan kita kian mah. Kan itu, artinya Turki. Bukan Turki yang sekarang presidennya siapa? Ya bukan Turki itu, Turki turunan kita berarti orang Serang. Alhamdulillah kita bertemu, inilah hikmah daripada acara walimatut tasyakur, yaitu syukuran atas nikmat yang Allah berikan. Itulah kontennya dalam Al-Quran. Kita berkelompok-kelompok, bersuku-suku, bergolong-golongan. Saya dari Serang, bapak-bapak dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa mana, bersatu dalam pertemuan ini. Inilah bentuk li ta'arrafu, ta'arufnya kita ini lewat acara walimatut tasyakur. Kembali lagi bahwa kalimat tauhid bukan kalimat persatuan. Wahada yuwahidu tauhidan aibi makna wahdah, hanya menyatakan Tuhan itu satu, esa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beribadah tapi kitanya masih mempersekutukan Allah, Allah jelaskan dengan jelas, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau kamu mempersekutukan Allah, percuma, sia-sia, lebur, berantakan amal ibadah yang kamu perbuat, enggak ada nilainya di sisi Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang hadir, yang suasana dalam mengikuti acara tasyakuran ini, hamba-hamba Allah yang bertauhid menyatakan Tuhannya cuman Allah. Itu kunci untuk diterimanya ibadah itu kita bertauhid. Tetapi kalau kita beribadah tidak bertauhid, bahkan menjadi orang kaum musyrikin, masih mempertuhankan Allah, tapi di sisi Allah ada Tuhan-Tuhan lain, ini enggak ada nilai ibadahnya di sisi Allah, karena kita mempersekutukan Allah. Yang jadi permasalahan di masyarakat kita umat Islam di Indonesia. Sorry Pak, saya minum dulu ya. Saya ini agak haus. Kalau minum duduk, waktunya masih lama. Ini baru setengah 12. Panitia minta pertambahan waktu sampai jam tengah 3 tadi. Anggup Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah mempertuhankan Allah untuk kontennya supaya ibadah kita diterima Allah, harus mengikuti syariat. Jalan. Syariat itu jalan. Syariatnya syariat yang dibangun oleh Allah. Syariat apa yang dibangun oleh Allah? Tidak ada lain, yaitu agama. Agama dalam kontennya dari Allah cuma satu, yaitu al-Islam. Jelas. Innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang ngomong Allah Tuhan kami dalam surat Ali Imran. Saya menyampaikan firman Allah kepada bapak dan ibu. Allah katakan sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Penegasan dalam surat Ali Imran juga, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang beragama, menganut agama bukan Islam agamanya, yang ngomong Allah, fala yuqbala minhu, tidak diterima semua amalan ibadahnya,
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhiratnya termasuk golongan orang-orang yang rugi. Yang ngomong Allah Tuhan kami, sekali mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini saya berbicara di kalangan komunitas umat kami sendiri, umat Islam. Inilah saya menyampaikan firman Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, agama di sisi Allah cuma Islam. Barang siapa yang beragama, menganut agama, memeluk agama bukan Islam, tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah. Di akhirat termasuk golongan orang yang rugi. Yang ngomong Allah Rabbun azza wa jalla, Tuhan yang maha azza wa jalla. Jadi saya menyampaikan, beruntung kita kembali lagi terlahir di dunia, jadi manusia makhluk yang sempurna, dibekali agama adalah Islam. Setiap manusia terlahir sudah menganut Islam. Sebab setiap manusia dikandung oleh dikandung oleh ibunya sudah dibekali Islam. Oleh karena ketika kita itu sudah bergeser dari Islam dalam kehidupan, Allah tegur kepada kita, fa'aqqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataras samawati fitratallahi fataran nasa. Gimana ayatnya, Pak? Fa'aqqim wajhaka lid-dini hanifa, wajah kamu itu hadapkan kepada agama Allah, agama yang hanif, agama yang lurus, yaitu agama Islam. Fitratallah, dengan fitrahnya Allah. Allati fataran nas, Allah ciptakan manusia dengan menganut fitrahnya, fitrah kesuciannya, dan fitrah agama yang sudah dibekali oleh Allah adalah Islam. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun, akan tetapi manusia banyak yang tidak tahu. Jadi kita ini terlahir dalam keadaan sudah Islam. Inilah bekal yang Allah berikan, anugerah kepada kita. Lahir jadi manusia, kemudian kita dibekali agama yang benar, agama Allah, agama yang kelak diterima oleh Allah di akhirat nanti. Dan juga kita, Allah tempatkan kita kelak di akhirat, tempatnya di tempat yang mulia dan paling indah, Jannatun Naim. Jadi konsep ibadah pertama Tuhannya Allah, cara beribadahnya mengikuti agama Allah, dinul Islam. Dalam Al-Quran jelas, kita berbicara Al-Quran ya, karena kita umat Islam, kunci hidup ini mengabdikan diri kepada Allah dengan aturan agama Allah, yaitu Islam. Kami tidak akan menyinggung agama lain, silahkan mereka punya agama, silahkan mereka punya Tuhan. Yang kami bicarakan di depan bapak-bapak ini adalah komunitas umat Islam. Kita tidak mungkin di dunia ini satu agama. Dan kita juga di Indonesia ini banyak agama. Silahkan mereka beragama menurut keyakinannya masing-masing. Tapi kita alhamdulillah bersyukur menganut agama Islam. Islam inilah agama dari Allah. Satu-satunya agama di kolong langit ini cuma Islam, yang diakui oleh Allah menurut pandangan Allah dan diyakini oleh kami sebagai umat Islam. Kalau ada mereka punya keyakinan lain yang selain Islam, silakan, kita tidak mau mengganggu. Ini namanya toleransi umat beragama. Kalau menjelek-jelekan agama lain, namanya tidak toleransi. Kalau menjelek-jelekan agama lain, jangan hidup di Indonesia. Karena agama itu adalah menjadikan satu keyakinan masing-masing umat manusia. Di Indonesia mayoritas menganut agama Islam, agama dari Allah, dan kita bersyukur sebagai umat pemeluk agama Islam. Tidak boleh saling ejek, tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling menyalahkan. Ya. Karena kalau mengganggu agama lain bertentangan dengan undang-undang yang ada dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Silahkan. Tapi yang harus ditegaskan, dimasukkan dalam keyakinan seyakin-yakinnya. Sekarang ini banyak orang munafik. Pak, jumlah orang munafik banyak.
Orang munafik lebih berbahaya daripada orang kafir. Sebab orang munafik ini bentuknya bunglon. Tahu bunglon ya? Bunglon itu kalau dia hinggap di pohon hijau, dia warnanya akan hijau. Kalau bunglon itu hinggap di pohon yang daunnya warnanya kuning, menjadi kuning. Orang munafik ini orang yang bunglon. Dia bilang kepada mereka, kepada orang yang ditemui, dia menyatakan, saya sependapat dengan kamu, agama saya adalah sama dengan agama. Tetapi ketika berpisah, kemudian berkata lagi dengan teman yang lainnya, beda lagi. Ini orang munafik. Makanya ancamannya berat. Innal munafikina fidarkil asfala safilin. Orang munafik itu nanti di nerakanya paling dasarnya dasar. Sebab enggak ketebak kadang orang munafik ini. Ya. Kita berbicara tentang keimanan dan kebenaran dalam hidup berbangsa dan bernegara. Agama sudah diakui oleh undang-undang. Ya, paling tidak dalam Pancasila itu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu itu bagian dari agama yang diakui di negara Republik Indonesia. Kita bersyukur menganut Islam. Yang jadi permasalahan umat kami, umat Islam ini, Pak, ada yang tidak mengerti dengan agama ini. Sekarang ini lagi marak ada umat Islam ikut melaksanakan acara agama lain, kita sebut saja, ikut mengadakan upacara Natalan di gereja. Hoi. Bu. Sekali Islam tetap Islam, kita melaksanakan syariat kita tidak mengganggu dan tidak usil dengan agama lain. Tetapi kalau kita ikut merayakan hari rayanya agama lain, inilah orang yang dianggap sebagai orang munafik. Ini nabu terbang ini maksudnya ngajak leren apa? Hoi. Sekarang ini sudah lagi marak nih. Agama semua sama, agama semua benar. Kita tidak boleh mempertentangkan agama. Yang akhirnya banyak umat Islam salah kaprah dengan istilah lakum dinukum waliyadin, tapi mereka adalah justru kita terbuai dan ikut campur melaksanakan cara ibadah agama lain. Di hari Natal ada beberapa santri dibawa ke gereja, di sana melantunkan salawat Rasulullah, salawat Badar, salatullah, salamullah ala toha Rasulillah, dinyanyikan di dalam gereja. Kan aneh apa aneh, Pak? Dia menyatakan dengan lantunan salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Merdu enggak, Pak? Enak. Saya lagi serak-serak kering, Pak. Bukan serak basah. Agak jadi falas juga ya, tapi bukan Ivan falas. Ketika nyanyi itu, ketika bacaan sholawat itu, dia mengiringi menyambut kedatangannya uskup, pastor, bawa salib, dinyanyikan oleh santri-santri yang ada diikuti gereja, menyatakan sholatullah salamullah. Bahkan dia mengatakan tola'al badrun alaina min saniyatil wada. Bu, Pak, ini kayak namanya toleransi. Toleransi itu kita mengakui agama lain keberadaannya tidak mengganggu, dan kita tidak ikut di dalamnya dalam bentuk peribadatan. Bukankah Al-Quran sudah jelas 14 abad yang lalu, Pak,
Bu, Bu, 14 abad yang lalu Nabi Muhammad pernah diajak kompromi. Udahlah Muhammad, capek gua ini. Kata siapa? Ya Pak, kata Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Terus punya keturunan kesini mental di Indonesia namanya Abu Janda. Betul. Kata Abu Lahab, udah kalau gitu gini aja lah. Saya ini udah capek ngurusin ini. Yang ngomong Abu Lahab dengan Abu Jahal. Udah kita kompak aja lah ya. Saya mau mengikuti saya mengikuti agamamu, kamu juga ngikut ke agama saya. Saya mau nyembah Tuhan kamu, kamu juga nyembah Tuhan saya. Yuk kita arisan sesembahan saja. Kita arisan sembahan. Namanya ini mentoleransikan agama. Jadi diajak oleh mereka untuk kita saling melakukan ibadah di tempat ibadahnya mereka. Mereka akan ikut kepada Nabi Muhammad, tapi Muhammad juga harus ikut kepada mereka. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak berbicara dengan hawa nafsunya, kecuali yang ia ucapkan berdasarkan wahyu. Kemudian turun wahyu. Qul ya ayyuhal kafirun. Terus? Bu, teruskan Bu. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma wala antum 'abiduna ma wala ana 'abidum ma abad wala antum 'abiduna ma. Turun ayat. Qul, katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Kata kafir udah ada dalam Al-Quran 14 abad yang lalu, berulang-ulang disebut kata kafir. Kafir itu orang yang tidak menyembah Allah, tidak beragama dengan agama Allah, namanya kafir secara totalitas panggilan. Dan kita orang Indonesia nggak mungkin manggil perorangan hei kafir, nggak ada kan? Beli material di toko Cina, umpama Cina anak kafir, pernah nggak? Hei engkoh kafir, berapa beli semen 1 sak? Pernah nggak nyebut gitu? Nggak ada kan? Ya kalau sudah kata kafirun sebutan di lain agama Islam, Al-Quran sudah menerangkan, ngapain sih kita mau dirubah-rubah? Dia bilang katanya jangan panggil orang kafir, panggil saja non-muslim. Nyatanya kita lebih toleransi dalam Al-Quran kata kafir, nggak pernah kita mengkafir-kafirkan orang. Walaupun sudah tahu kafir, nggak pernah manggil si kafir kan? Malah panggilannya sopan, engkoh. Engkoh itu bahasa kitanya kakang kan? Mas, iya kan? Kan sopan. Koh berapa koh ini semen? Ada nggak yang koh kafir? Semen ini berapa? Ada nggak? Nggak ada lah ya. Nggak ada. Kok bisa sekarang ini kata kafirun mau diganti non muslim? Al-Qurannya berulang-ulang mau merevisi Al-Quran, diamandemen. Kalau mau diamandemen serahkan kepada dewan. Kan dewan yang membuat amandemen. Ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang sama. Itu sebalik lagi, tulang lagi. Wala ana a'bidu ma a'badtum wala antum a'biduna ma a'bud, ditutup dengan kata yang jelas. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku. Urusan sesembahan silakan sendiri-sendiri, urusan agama silakan sendiri-sendiri. Saya tidak mau mengganggu kamu, kamu juga jangan mengganggu saya. Silakan beribadah menurut agama kepercayaannya masing-masing. Itu namanya toleran. Cukup. Kurang seberapa toleransinya umat Islam? Islam ini mendidik umat manusia apapun agamanya hidup rukun, damai, tentram. Itulah kemasyarakatan yang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sing aneh, Pak, yang aneh, ini saya bilang aneh. Kenapa? Ini tanpa kursi kosong berarti membludak nih jamaahnya ya. Saya tadi mau berhenti ceramah, kok bisa ada kursi lagi? Kayak mana ini urusannya? Yang aneh sekarang ada konon katanya ulama,
konon katanya kiai menggiring santrinya masuk ke gereja dalam acara Natalan tanggal 25 hari ini, hari Sabtu, yaitu hari Natal. Kita hargai mereka yang Natalan, kita hormati, silahkan, kita nggak mengganggu karena itu agama yang sudah disahkan di Indonesia. Tapi kalau kita umat Islam ikut merayakan hari Natal di gereja, apa hukumnya? 14 abad yang lalu Nabi Muhammad sudah diajak oleh Abu Jahal, ditolak. Kita baru diajak oleh Abu Janda. Hei Bu, kan aneh ini. Ini kita harus tegaskan. Ini menyangkut masalah akidah dan masalah syariah. Silahkan, Islam toleransi tinggi, menghargai. Bahkan Nabi Muhammad ketika pindah ke Madinah, ada orang nenek-nenek agamanya Yahudi, setiap hari disuapin, dikasih makan oleh Nabi Muhammad. Ada orang non muslim ya menghina Nabi Muhammad, cuman dibayar dengan senyum. Kurang seberapa Nabi Muhammad toleransinya dalam nenek-nenek tua agamanya Yahudi dikasih makan setiap hari, disuapin. Artinya masalah agama menjadi keyakinan masing-masing. Kehidupan bermasyarakat, kita tidak mengenal apapun agamanya, kita hidup rukun, damai, tentram dan abadi. Itulah kemasyarakatan dalam menuansa masyarakat madani, membangun umat Islam dalam hidup berbangsa dan bernegara. Ini ada kisah surat Al-Kafirun. Dulu Umar bin Khattab. Tahu Umar bin Khattab? Ada yang tahu Umar bin Khattab? Tahu di mana? Di Pasar Tempel apa? Bu, tahu Umar bin Khattab, Bu? Umar ini orang yang tegas, sahabat Nabi yang tegas. Pernah baca Al-Quran surat Al-Kafirun salah, posisinya lagi mabok, habis nenggak tuak. Ya kalau kita sekarang kan tuak lah ya, nggak tahu dulu minuman itu apa sih. Kalau dulu kan minuman-minuman itu taunya ya tuak lah. Kalau kita ini kan di Arab itu yang namanya ya itu namanya minuman itu apa namanya, khamr. Ya khamr itu masih bentuk-bentuknya banyak kayak kita di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin ada Contru, Black Label, apalagi topi miring, Kanfood, bir, figur, cap kampak, banyak kan? Ya tapi bentuk itu semuanya namanya maisir, apa namanya? Khamr. Ya. Orang Arab itu gemarnya maisir dan khamr, judi dan minum-minuman. Sampai Umar bin Khattab sudah masuk Islam, khamr itu belum diharamkan oleh Allah. Umar masih gemar minum. Habis minum sholat, jadi imam. Suaranya fasih, orang Arab, enak kan? Umar jadi imam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa segala teteknya ya. Kemudian bahasa takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kok aminnya nggak kompak sih? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pengen disuruh aja kamu orang ya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Allahnya hilang. Jadi Umar pernah baca Al-Quran lagi sholat posisi mabok.
Qul ya ayyuhal kafirun yang mestinya la a'budu ma ta'budun, hilang lanya jadi a'budu ma ta'budun. Salatnya sambil dalam susana mabok, mungkin agak goyang-goyang juga gitu kan. Qul ya ayyuhal kafirun, namanya mabok. A'budu ma ta'budun gitu kan. Nah, kalau a'budu ma ta'budun, hai orang kafir, a'budu saya menyembah. Ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Berarti kita ikut menyembah kepada agama lain, ikut menyembah kepada Tuhan mereka. Berubah, hilang laknya doang. Turun Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum sukara. Hai orang-orang yang beriman, ketika kamu dalam keadaan mabok, wala taqrabus sholat, jangan dekat-dekat sholat. Artinya jangan melaksanakan sholat. Lamun lagi mabok aja sholat, ditegur oleh Allah. Mar. Kalau orang Banten manggil orang itu namanya dipanggil ujungnya, kalau enggak pangkalnya. Karena namanya Umar, ya. Umar bin Khattab diceluknya Mar saja. Mar, kira-kira kan gitu kan. Lo kalau lagi mabok jangan sholat. Ya. In kuntum sukara, kalau lagi mabok jangan salat, jangan dekat-dekat salat. Gara-gara baca Al-Quran Al-Kafirun yang mestinya la a'budu jadi a'budu karena mabok. Turun ayat itu mengingatkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, minuman keras belum diharamkan, itu tahapan untuk sampai ke tingkat haramnya. Nah, baru nanti ayat-ayat berikutnya Allah jelaskan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajal rijsun min amalis syaiton fajtanibuhu. Baru kata fajtanibu, jauhi, artinya dilarang lagi untuk melakukan minum-minum. Bertahap Al-Quran itu turun. Nah, kalau Sayyidina Umar pernah mabok, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, menjadi a'budu ma ta'budun, karena posisinya mabok. Itu aja ditegur oleh Allah, hanya ucapan tidak sadar. Kok kita umat Nabi Muhammad sengaja-sengaja sekarang ini ikut merayakan acara tahun baru Natalan di gereja. Silahkan kita umat Islam toleransi, tidak mengganggu mereka, menghargai mereka, tapi kita tidak ikut di dalamnya. Karena kita ikut di dalamnya sama dengan orang yang melakukan peribadatan menurut agama lain. Itu jelas Al-Quran. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, makanya kalau dalam keadaan mabok jangan sholat, ya. Lah kitanya kapan nggak mabuknya gitu. Lah Imam Ghazali prinsipnya kalau orang itu belum paham apa yang dia ucapkan, ya, la taf'alu ma taqulun, dia tidak ngerti, ya. La ta'lamu ma ta'lamu ma taqulun, ya. Belum mengerti apa yang diucapkan berarti mabuk. Lah kita ini mabuk semua kata Imam Ghazali. Kalau kita sholat artinya nggak tahu, nggak ngerti yang kita ucapkan, mabuk. Ini kajian dalam ini, ya. Tapi prinsipnya kita sholat melaksanakan ibadah, mengikuti aturan, membaca Al-Quran sesuai dengan tuntunan dalam fikih ibadah. Insya Allah ngerti nggak ngerti sholat kita sah saja. Yang penting kita itu niatnya ikhlas dan dilaksanakan dengan khusyuk. Ya. Beda dengan pengertian Imam Ghazali, ya. Kalau Imam Ghazali bacaan Al-Quran dalam sholat tidak mengerti, tidak dipahami, dianggap mabok, ya. Bukan itu. Ya kalau kita berarti mabok semua ini, ya. Nah, artinya laksanakanlah kita ini dengan sempurna dalam kehidupan. Terutama kita ini sebagai umat Islam di Indonesia harus saling toleransi, menghargai dengan agama lain. Kita tidak mengganggu, menghormati agama-agama lain, tapi kita tidak ikut di dalamnya untuk mengadakan penyembahan beribadah dengan cara agama lain. Kembali, ini udah selesai nggak Pak? Udah jam 12. Ya, kalau udah selesai. Ya, saya kan sopir mobil Pak. Sopir angkot itu tergantung penumpang, kata penumpangnya leren per, ya leren saya. Terus tanggung jawab, amplopnya sudah dilem. Nih kembali, sebentar lagi Pak, ya, insya Allah sebentar lagi. Untuk menjelaskan satu masalah keyakinan agama di Indonesia ini, karena kita ini keragaman bangsa ini, kemudian suku dan golongan macam-macam, agama juga banyak. Yuk kita senantiasa menjaga agama kita sendiri,
menegakkan agama kita Islam, yaitu yang ada di muka bumi Indonesia, kita tidak boleh mencampur adukan agama kita dengan cara agama lain. Sekali sudah menyatakan la ilaha illallah, la ma'budu illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah dan tidak ada yang disembah kecuali Allah, maka itu konsepnya hidup kita ini mengikuti tuntunan agama Allah, agama yang Allah turunkan, dinul Islam. Yang kami katakan tadi, semeraut campur aduknya di Indonesia ini masih ada orang yang beragama Islam, dia bertauhid, konon katanya menyatakan Allah sebagai Tuhannya, masih banyak musyriknya. Tahu musyrik? Mempersekutukan Allah. Indonesia udah jelas, dulu agamanya Buddha dan Hindu. Islam datang ke Indonesia, alhamdulillah negeri kita Indonesia yang jauh dari tempat kampung halaman Nabi Muhammad, mayoritas umatnya bangsa Indonesia menganut agama Allah, dinul Islam. Yang dipermasalahkan tadi itu masih campur-campur kesyirikannya. Orang Indonesia ini kadang-kadang perbuatan syirik dianggap budaya. Pak, coba di Indonesia ini, kok saya melihat aneh ya. Ada di Indonesia ini kalau berdoa, doa-doa khusus nih maksudnya, dia ngumpulkan jamaah tetangganya yang dibaca Al-Quran, dibaca doanya doa yang bagus-bagus, tapi cara pelaksanaannya dicampur aduk dengan agama Buddha dan Hindu. Ada dia sesajen yang namanya makanan warna 7 ya. Di situ ada lambang sari, ada apem, ada kunar, ada cocor, ada apa lagi Pak? Pokoknya warna-warna itu ada semua. Enggak lupa dia harus ada kembang warna 7 juga di dalam baskomnya itu. Pakai juga kemenyan gitu kan. Ini cara Islam apa bukan ini? Cara Islam apa bukan cara gitu nih? Doanya cara Islam, ritualnya Buddha dan Hindu. Ini namanya mencampur adukan hak dengan batil. Betul? Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqq, jangan mencampur adukan antara hak dan yang batil. Wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun, kamu menyembunyikan yang hak padahal kamu tahu. Orang Indonesia beragamanya masih dicampur-campur antara hak dan batil. Doanya yang dibaca Al-Quran, dibaca hadis-hadis Nabi, cara pelaksanaannya dicampur aduk dengan agama Buddha dan Hindu. Nah ini yang harus dihilangkan. Masih kental di Indonesia ini kayak gitu. Masih percaya dengan benda-benda bersejarah, benda yang dulu dijadikan alat perang melawan Belanda, melawan Jepang, kemudian peninggalannya keris, golok, tombak, cerengkeng, pahat, wadung, gerajih ya. Benda-benda kuno masih diyakini punya kekuatan mistik yang bisa menyelamatkan, bisa mendatangkan rizki dan lain sebagainya. Ini sudah ranahnya, nuansanya kita tergelincir dalam perbuatan syirik, musyrik. Pak, insya Allah di tempat ini tidak ada semacam itu. Di kampung saya sana masih Pak. Apalagi kalau malam suro, malam bulan suro ya, itu semua keluar itu. Ada keris, tombak, cerengkeng, wadung, golok dikumpulkan, dimandiin kembang warna 7. Kalau nggak ada warna 7 ya, dia paling tidak warna 3 ya. Kalau nggak ada kembang-kembangan, kemudian cari dia kembang api dan mercon. Nah ini kan nuansanya sudah masih kita tergelincir dengan suasananya Buddha dan Hindu dulu. Ya, masih membawa nenek moyang kita agama Buddha dan Hindunya. Yang semacam ini kita harus hilangkan. Itulah iyyaka na'budu wa iyyaka sekali kita mengatakan kepadamu ya Allah saya menyembah dan kepadamu ya Allah saya meminta, jangan ada embel-embel benda-benda lain yang dijadikan sarana untuk meminta kepada Allah. Ini harus mantap tauhid kita ini. La ilaha illallah ay la ma'buda illallah. Sekali mengatakan kita tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada juga yang disembah kecuali Allah, tidak ada yang dimintai kecuali Allah. Ayatnya sudah jelas.
Makanya dalam Al-Quran kalau kita mau kaji Pak, kenapa bentuk katanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kalau kita mau mengkaji urusan bahasa mestinya bukan iyyaka na'budu, na'buduka wa nasta'inuka. Kok iyanya yang didahulukan? Pak, Bu, Pak, kenapa iyyaka na'budu tidak na'buduka gitu kan? Kan enak sih, gampang. Na'buduka wa nasta'inuka. Ini mah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, K-nya yang didahulukan. Ini dalam kajian ilmu mantik ya, punya arti yang mendalam. Justru kalau mengatakan iyyaka na'budu dibelakangkan, menunjukkan tidak ada lagi yang disembah kecuali Allahnya yang didahulukan. Iyyaka, kepadamu ya Allah saya menyembah, artinya nggak ada yang disembah lagi. Ibarat kata seorang anak yang lagi sedang jatuh cintrong, dia membuat satu syair. Kalau dulu pakai surat, sekarang pakai WA, ya kan? Betul. Adinda yang tercinta, kau adalah gadis pujaanku. Tiada yang kucintai selain engkau. Engkau adalah satu-satunya hidup di dunia ini. Yang diungkapkan katanya engkaunya dulu kan? Kalau dia sudah mengatakan engkau satu-satunya gadis pujaanku di dunia, gak ada lagi gadis yang dipuja, gak ada lagi gadis yang dicintai selain si engkau itu. Kalau dia mengatakan, wahai Fulan bin Fulan, cintaku hanya kepadamu, gitu kan? Atau dengan kata, aku jatuh cinta padamu, masih ada lagi yang dicintai. Kalau cintaku, kalau engkau adalah gadis idamanku, enggak ada lagi yang diidamankan. Ketika Allah mengungkapkan kata susunannya, mendahulukan Allahnya dulu, iyyaka na'budu, kepadamu saya menyembah ya Allah, enggak ada yang disembah lagi, blas bablas. Tapi kalau na'buduka, saya menyembah kepadamu ya Allah, masih ada yang disembah lagi. Wa nasta'inuka, kan gitu kan? Kepadamu saya memohon minta pertolongan kepadamu. Kalau pertolongannya dulu yang diucapkan, anunya belakangan masih ada yang dimintai lagi pertolongan. Dengan kata wa nasta'inuka, iyyaka na'budu wa iyyaka, dan kepadamu nasta'in, saya memohon pertolongan, meminta segala. Tidak ada yang dimintai kecuali Allah. Itu kata paten menggunakan ilmu dalam kaidah ilmu mantik. Kalau sudah Allahnya yang disebut duluan, nggak ada yang dipertuhankan lagi. Kalau Allahnya yang sebut di duluan untuk dimintai pertolongan, nggak ada yang dimintai pertolongan lagi selain Allah. Betul gitu ya? Makanya menggunakan katanya iyyaka na'budu, tidak na'buduka, tidak wa nasta'inuka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, K-nya yang didahulukan. K-nya itu dhamirnya kepada Nabi, kepada Allah. Artinya sudah paten. Ini mintanya kepada Allah, berdoa-doanya cara Islam, kemudian dicampur baur, dicampur aduk dengan cara Buddha dan Hindu. Inilah hancurnya umat Islam di Indonesia. Dan tidak akan terjadi masalah ini di apa ini? Masuji ya? Rawajitu. Kota Baru. Insya Allah tidak akan terjadi di Kota Baru. Kota Baru orang tauhidnya sudah mantap-mantap, ustadznya banyak dari jebolan dari Jawa, ada yang jari gontor, ada jari tebel ireng, masyarakatnya manut sama kiai ustadznya. Insya Allah. Inilah kajian kita dalam tauhid. Kembali lagi, mereka mengadakan hari Natal, bebaskan, jangan kita ganggu. Itulah toleran. Tapi kalau kita ikut di dalamnya, ini udah mencampur adukan keyakinan agama yang benar dengan agama yang bukan jadi agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai terakhir, makanya kita di dalam ibadah kita, kontennya adalah yang paling utama, dahulukan tauhidnya dulu yang benar. Karena dengan tauhid yang benar akan diterima semua ibadahnya. Kalau tauhid kita masih semeraut, masih semu-semu, samar-samar, wallahu alam, salat kita apa diterima apa enggak. Karena salatnya tetap salat, kita masih mempersekutukan Allah, minta-minta kepada selain Allah, meyakinkan kepada selain Allah, dan bisa kita juga kadang-kadang tergelincir, yang menyelamatkan hidup kita bukan Allah. Maka ini sudah tersesat akidahnya. Ya, Al-Quran sudah jelas. Makanya Al-Fatihah itu yang inti di dalamnya kandungan ilmu tauhid yang dalam, maka dijadikan sebagai bacaan sholat setiap 5 waktu.
Makanya kalau jadi imam, sholatnya suaranya yang jelas dan yang enak, itu yang dipilih, yang fasih. Jangan ini kadang-kadang di masyarakat kita ini masih ada sistem orang yang tidak mau ganti imam. Udah tahu imamnya itu sudah giginya nggak ada, kan nggak fasih lagi Pak. Tapi maunya jadi imam aja, kalau digeser nggak mau, dia purik gitu. Tahu purik nggak Pak? Mutung gitu kan. Saking supaya nggak ada yang ganti jadi imam itu. Kadang-kadang topinya ini, pecinya ini peci. Songkoknya ditaruh di pengimaman. Ya, ini sejadah, songkoknya taruh di situ dengan sorban. Sejadahnya sorban taruh di sini. Pecinya dianya pergi dulu. Maksudnya jangan ada yang masuk. Ya. Sering kan kayak gitu kan? Udah tua. Baca bismillah juga sudah nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Leleyot makmum pegel. Capek denger makmumnya, kapan rukunya nih? Giliran ghairil maghdubi alaihim walallalin. Bukan waladolin, walallalin. Kenapa walallalin? Gigi kan gak ada. Udah nyeplos kan? Masih jadi imam aja maunya. Kan harusnya ganti. Pas giliran mau diganti, imamnya anak muda bacanya fasih lagi. Enggak khusyuk salatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mau iya kana budu. Ada anak-anak kecil kena masjidnya sebelahan dengan sekolah. Sekolah lagi ngajarin nyanyi burung dadali. Burung dadali. Burung panggagahna. Imam lagi fase enak berubah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayolah kepriman imam kemudian. Gara-garanya dengar nyanyian burung dadali. Tadinya fase ghairil maghdubi alaihimnya berubah. Iyyaka na'budunya berubah. Gara-gara enggak fase apa enggak enggak khusyuk, maka sholat itu harus yang khusyuk. Nah, itulah. Terus giliran imam yang nggak mau diganti, wes tua, bulak balik. Baca kuliahul kafirun aja nggak selesai. Kuliahul kafirun la budu ma tabudun wala antum wala ana bidu ma'bud wala antum ma'biduna ma'bud wala ana abidu ma'batum. Lah ruwet kan makmum mekian. Karena dia bulak balik. Nah, makanya sholat itu imamnya yang fasih, yang masih utuh giginya, supaya kesempurnaan bacaan. Ini udah bacanya udah lalalolin, masih mau jadi imam saja. Dan mudah-mudahan ya di sini insyaallah enggak ya. Makanya ada pengkaderan yang muda-muda kita bangun untuk ini. Ini saking enggak maunya jadi imam diganti, sorbannya ditaruh di pengimaman sebagai bentuk kata jangan ada yang masuk kecuali saya. Gitu. Ting batin. Di bahasa Banten ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan dalam pertemuan yang singkat ini saya sudah melewati batas waktu yang ditentukan tadi. Ada bisik-bisik panitia mintanya jam 12 kurang seperempat udah selesai, berhenti gitu. Karena ada acara makan. Ini jam 12 lewat seperempat, berarti tambahan ini lembur. Ya masuknya lembur lewat dari jadwal yang sudah ditentukan. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini sebenarnya masih banyak yang ingin kami sampaikan yang keterkaitan dengan kehidupan kita sekarang ini dalam kehidupan berbangsa dan beragama di Indonesia, yang sekarang dalam keadaan posisi kita umat Islam sekarang kadang-kadang berada jadikan pelecehan agama lain. Kita tidak usah ngeladenin model-model macam itu. Yang penting kita menguatkan akidah dan syariah agama kita. Kita jangan terpancing dengan provokasi-provokasi. Mari kita bangun Islam ini dengan sebenar-benarnya. Kita punya anak didik Islam dengan benar. Kitanya jangan mudah emosi. Dan kalau memang ada yang menghina umat Islam, serahkan kepada aparatur negara. Kita ambil mereka orang yang menghina Islam, diserahkan kepada penegak hukum yang ada.
kita jangan main hakim sendiri dan jangan sampai kita ini terprovokasi. Insya Allah Islam sekali Islam tetap Islam, dan Islam itu jaya dan tegak. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang mulia, agama yang tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Itulah udah jelas. Makanya untuk membangun Islam supaya jaya dan tegak, kita yang membina anak-anak kita supaya beragama Islam dengan benar dan sempurna, bertauhid dengan tauhid yang benar, bersyariat dengan syariat yang benar. Yang salah hawa nafsu pribadi saya, kalau ada benarnya insya Allah dari Allah. Banyak cakap kata, banyak kata, banyak salah. Kesalahan dan kekhilafan tentu timbul dari hawa nafsu pribadi saya, dan yang benar insya Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah jangan disimpan di dalam hati. Kalau di musim kemarau tentu susah didapat air. Kalau ada sumur boleh kita menumpak mandi. Kalau umur kita panjang boleh kita bertemu kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq hidayah. Yang Ustaz sini aja. Ya, sampai saya. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan ini dalam rangka tasyakuran Ananda Muhammad Nur Soleh yang telah terpilih dan diterima menjadi Polri yang istiqomah menjalankan tugas kenegaraan, tidak pernah melupakan tentang akidah dan syariatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.